Hai Sobat Makan, di video ini melanjutkan pembahasan fanmatch Saitama vs Garo Tera 3 part terakhir, di mana part sebelumnya Garo menggunakan kekuatan kosmos untuk mencoba mengalahkan Saitama. Tetapi Saitama menunjukkan ketangguhan dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika dia dihadapkan pada serangan yang mengubah dimensi dan konsep dasar kehidupan manusia. Meskipun kuat, Garo akhirnya tak berdaya di hadapan kekuatan tidak masuk akal Saitama. Namun di akhir chapter, Saitama tertarik ke dunia yang dibuat oleh Garo. Pada part sebelumnya juga menyoroti konsep teori himpunan, alam semesta von Neumann, dan model matematika yang kompleks yang digunakan oleh Garo dalam upaya untuk menguasai alam semesta. Namun, kekuatan Saitama yang tidak bisa dijelaskan secara matematis atau ilmiah terbukti lebih kuat dari segala manipulasi alam semesta. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini di awal scene kita diperlihatkan Saitama berada dalam dunia yang diciptakan oleh Garo, di mana di dunia itu Saitama mendapatkan perlakuan yang berbeda dari dunia sebelumnya. Sekarang Saitama menatap rumahnya sambil berkata, Z-City sudah menjadi begitu ramai. Apakah area yang dulu sepi sudah terselesaikan? Tak berselang lama ada gadis yang memanggil Saitama. Saitama menoleh dan bertanya apakah gadis itu mengenalinya. Namun gadis itu malah menyodorkan kertas dan pena, meminta Saitama untuk menandatanganinya. Saitama hanya bengong melihat kejadian tak biasa dalam hidupnya. Kemudian datanglah segerombolan penggemar Saitama sambil meneriakkan nama Saitama. Saitama hanya terdiam seperti sudah tahu kalau dunia yang dijalaninya saat ini adalah tipuan dari Garo. Dari tempat lain Garo melihat Saitama dan berkata, sebuah dunia tanpa penderitaan, tanpa kejahatan, hanya kebahagiaan dan kebaikan. Kemauan terkuat hanya bisa tenggelam di dalamnya. Ini bukan tipuan pikiran, ini adalah alam semesta nyata. Dan semuanya nyata. Dan dalam waktu kenikmatan melankolis perlahan-lahan menghapus keberadaannya di alam semesta asli. Selamanya tinggal di sini. Setelah itu Garo berbalik dan pergi karena merasa sudah menang dari Saitama. Kau tetaplah di sana. Selamat tinggal pahlawan terkuat dari semuanya. Namun ada hal yang mengejutkan Garo. Ternyata Saitama bisa melihat Garo yang berada di tempat lain. Saitama lalu berbalik dari para penggemarnya dan memanggil Garo. Garo pun berhenti dan menoleh ke Saitama. Namun belum sempat noleh sepenuhnya, Saitama membogem Garo bersamaan mendobrak pembatas dunia yang penuh tipu-tipu. Sekarang Garo merasa sedikit frustasi. Mengapa? Kau ada di sana dengan semua uangmu, semua kekuatanmu, semua karismamu, semua bakatmu. Ini bukan palsu, ini semua nyata dan indah. Bukankah itu yang kau cari sebagai pahlawan? Mengapa kau tidak tinggal? Tanya Garo ke Saitama. Lalu Saitama menjawab, aku tidak menjadi pahlawan karena hal-hal ini. Itu hanya hobi. Lagi pula, hidup tanpa tujuan adalah hal yang paling membosankan dibandingkan dengan kompromi, mendapatkan penghargaan dan status yang tidak berguna ini. Lalu Saitama menangkap kertas yang tergambar dunia manipulasi Garo. Terlihat gambar tersebut merupakan fans Saitama. Kita lanjut perkataan Saitama. Aku lebih suka bekerja keras untuk mencapai pahlawan ideal dalam hatiku. Untuk mencari kebahagiaan yang dibawa oleh kemajuan yang sudah lama kulupakan. Ini lebih baik daripada secara mekanis mengulangi tugas-tugas membosankan ini. Hal-hal ini menurutku tidak memiliki nilai, kata Saitama sembari membuang kertas dunia Garo. Perkataan Saitama tak sampai di situ saja sob. Itulah yang kucari. Individu yang kuat sering mencari kekuatan dalam diri mereka sendiri daripada mencarinya di luar. Tidakkah kau melihatnya Garo? Sejak kau ganti kostum ini, kau sudah menjadi lebih lemah. Itu bukan yang kau cari kan? Kata Saitama. Tak berselang lama kekuatan kosmik Garo hancur yang membuatnya menjadi manusia biasa lagi. Nah, kostummu udah hancur lebur seperti tape tuh. Apa kau sudah mengetahuinya sekarang? Tanya Saitama sembari menunjuk Garo. Lalu Garo menjawab, kau benar. Itu benar-benar hampir menyebabkan dua bencana besar. Setelah itu Garo memasang kuda-kuda kembali untuk meneruskan pertarungannya. Pertarungan kita baru saja dimulai, kata Garo menantang Saitama. Namun belum sempat menyerang, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh.
Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Untuk part selanjutnya Mimin belum ketemu ya sob. Bila ada yang tahu bisa komen di bawah supaya kontennya bisa berlanjut. Kesimpulan dari part terakhir ini adalah bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kekuatan eksternal atau ilusi, tetapi dari dalam diri seseorang. Saitama menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan tentang memperoleh penghargaan, status, atau kekuatan materi, melainkan tentang mencapai cita-cita pribadi dan menemukan kebahagiaan melalui usaha dan kemajuan. Meskipun Garou mencoba menjerat Saitama dalam dunia ilusi yang penuh dengan kebahagiaan palsu dan tanpa penderitaan, Saitama menolak untuk terperangkap dalam kenyamanan tersebut. Dia menyadari bahwa hidup tanpa tujuan dan tantangan adalah sesuatu yang membosankan dan tidak bernilai. Saitama juga mengingatkan bahwa kekuatan yang dicari-cari oleh Garou adalah palsu dan lemah karena bergantung pada ilusi dan bukan pada kekuatan sejati dari dalam diri. Ketika Garou menerima kekuatan dari God dan bergantung pada kekuatan ilusi, dia menjadi lebih lemah di pandangan Saitama. Pesan ini mempertegas bahwa pencarian kekuatan sejati harus berasal dari pengembangan diri dan ketekunan, bukan dari cara-cara instan atau manipulatif. Terakhir, perbedaan mendasar antara Saitama dan Garou. Saitama tetap setia pada prinsip dan tujuan hidupnya, sementara Garou terjebak dalam ilusi kekuatan dan kebahagiaan yang palsu. Pada akhirnya, Saitama berhasil menghancurkan ilusi tersebut, menunjukkan bahwa integritas dan tujuan sejati lebih kuat daripada tipu muslihat dan kenyamanan palsu. Ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan kekuatan yang bermakna hanya bisa dicapai melalui usaha dan pencarian pribadi yang jujur. Dan begitulah alur cerita dari fanmade Saitama versus Garou Tera 3. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.